Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Kali ini kita akan membahas mengenai inheritance, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah warisan. Kenapa disebut warisan? Karena sama seperti struktur keluarga, elemen-elemen HTML juga mewarisi style dari orang tuanya atau dari leluhurnya, baik dari kakek, buyut, cangga, wareng, dan seterusnya. Misal, cucunya punya warisan berupa warna mata yang sama dengan kakeknya, bentuk hidungnya sama dengan bapaknya, bentuk matanya sama dengan buyutnya, dan lain sebagainya. Sama juga dengan CSS. Misalkan kita anggap si kakek ini atau tag HTML ini punya warna biru, sedangkan si ayah punya font family Arial. Maka si cucu dari si kakek ini punya warna biru dan juga font family Arial. Begitu juga si ayah, ini body ini anak langsung dari HTML. Si body ini akan punya color blue karena dia anak langsung dari HTML. Jika kita bandingkan dengan specificity yang ini, maka pewarisan ini adalah prioritas terakhir. Jadi sangat mudah untuk digantikan baik oleh universal selector, element selector, class, ID, inline style maupun important. Jadi si warisan ini sangat mudah untuk diubah. Jadi ketika si P ini punya style sendiri berupa color sama dengan green misalkan, maka si green ini akan menang dibandingkan si color blue karena dia langsung ke elemennya. Jadi sekali lagi, prioritas untuk pewarisan ini sangat rendah dibandingkan selektor-selektor yang lainnya. Dan kalau kita lihat nanti di DevTool, maka si pewarisan ini atau inheritance ini munculnya ada di paling bawah. Artinya dia menandakan prioritasnya itu rendah. Bahkan prioritasnya lebih rendah dibandingkan style browser. Jadi kalau browser punya warna tersendiri, maka style browser yang menang dibandingkan inheritance ini. Kita nanti lihat contohnya. Untuk contoh, kita akan kembali ke Visual Studio kita. Kita buat baru, file, new file, text file, kemudian jangan lupa disimpan, file, save, kita simpan di download, kemudian kita simpan di belajar CSS, dan kita berikan nama inheritance.html, jangan lupa. Kemudian kita save, dan untuk membuat struktur HTML-nya kita kasih tanda seru, kemudian enter. Dia akan buatkan struktur HTML-nya. Kemudian di sini kita tambahkan misalkan main, kemudian main. Kemudian di sini misalkan nav atau navnya di atas ya. Nav ditutup dengan nav. Di dalam main misalkan saya tambahkan p, kemudian ditutup dengan p. Di bawah nav saya buatkan ul, kemudian ditutup dengan ul. Di bawah ul ada li, ditutup dengan li. Save, kemudian kebanyakan, kemudian ini navigasi C1, kemudian kita copy, paste di sini. Ini navigasi 2. Save, kemudian kita lihat dulu live previewnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di main ini ada paragrafnya kita tambahkan lorem ipsum deh, boleh lorem ipsum bla 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 bla, kemudian ipsum dollarnya kita kasih strong misalkan. Kemudian ininya juga kita tutup strong.
maka yang ipsum dollarnya ini sudah berubah jadi lebih strong atau bold. Nah, kemudian kita berikan internal CSS style. Oke. Kemudian ditutup dengan style. Tutup. Simpan. Kemudian kita akan coba si body ini kita perankan sebagai kakeknya. Berarti kita pilih selector body, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, dan kita kasih color titik 2, misalkan green. Maka seharusnya semuanya berubah jadi green, karena tadi si body ini mewariskan warnanya kepada nav, ke UL maupun LI. Jadi si anak langsungnya, si body ini punya dua anak nih, ada nav, ada main. Si nav punya anak berupa UL dan punya cucu berupa LI. Nah, kemudian si main ini punya anak berupa P dan punya cucu berupa strong, seperti itu. Nah, jadi si LI ini punya warisan color dari si body. Kalau kita lihat, kita save, kemudian kita buka di browser, di download, kemudian tadi saya simpannya di belajar CSS, kemudian ini namanya inheritance. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita klik kanan kemudian inspect, coba kita lihat di sini ada yang namanya inherit from. Nah, berarti dia warisan dari siapa? Nah, ternyata si color green ini warisan dari elemen body. Dan lihat urutannya ternyata si inherit ini lebih rendah dibandingkan user agent. User agent ini adalah si browser. Jadi dia lebih rendah dibandingkan browser. Jadi kalau si browser punya warna tersendiri, maka si color ini bakal dicoret seperti itu. Kita balik lagi. Kemudian misalkan di P ini kita tambahkan lagi selektor P, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian kalau saya tambahkan colornya sama dengan red, maka si P ini semuanya berubah jadi red. Jadi sekali lagi, si warisan color dari leluhurnya ini mudah digantikan oleh style pada elemennya itu sendiri ataupun selektor-selektor lainnya. Begitu pula ketika kita ganti si P ini, kita override si strong, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian beri colornya sama dengan purple. Maka sekali lagi, walaupun dia punya warisan dari P berwarna merah, karena dia punya style sendiri, maka dia berubah sesuai dengan stylenya sendiri. Jadi sekali lagi, walaupun ada warisan, si warisan ini akan gampang untuk diubah. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di browsernya, ininya 100% biar kelihatan. Kemudian kita refresh. Apakah belum di save? Ya, belum di save. Kita save dulu, kemudian kita refresh. Nah, lihat kalau kita inspect elemen yang ipsum ini, kemudian klik kita inspect. Nah, lihat si strong ini punya color yaitu purple. Dia punya juga warisan dari si P warnanya merah. Dia juga punya warisan dari body warnanya hijau. Tetapi body kalah oleh warisan dari P. P kalah oleh style dari si strong itu sendiri. Nah, sebenarnya tidak semua properti maupun value itu diwariskan. Jadi hanya properti atau value yang berhubungan dengan teks saja biasanya yang diwariskan. Ada juga
properti-properti yang tidak diwariskan. Misalkan properti berupa border tidak diwariskan. Misalkan kita kasih border top untuk memberikan border di atasnya, kemudian kita kasih 10px titik koma, kemudian solid warna merah, maka hanya si border di bodinya saja yang dikasih warna merah dan 10 pixel. Sedangkan untuk UL, P itu tidak dikasihkan border. Jadi sekali lagi, tidak semua properti dan value itu diwariskan. Kebanyakan yang diwariskan adalah properti dan value yang berhubungan dengan teks saja. Sebenarnya teori specificity dan inheritance ini agak berat untuk dibahas di awal-awal. Tapi saya coba tampilkan di awal-awal video seri tutorial CSS ini agar teman-teman tidak bingung. Nanti ketika latihan, teman-teman mungkin berjumpa kenapa style yang saya pakai tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan mungkin ini karena specificity atau urutan prioritas atau juga inheritance dari elemen-elemen di atasnya. Jadi ketika teman-teman ada kendala tidak sesuai apa yang diharapkan, coba dicek specificity-nya dan juga inheritance-nya. Nah, karena materi ini berat, jadi kalau teman-teman masih bingung, memang sangat wajar sekali. Keep going aja, terusin aja, lanjutin video tutorialnya. Nanti kelamaan juga paham apa yang dimaksud dengan specificity, apa juga yang dimaksud dengan inheritance. Jadi lanjutin aja videonya, lanjutin aja latihannya, nanti akan paham dengan sendirinya. Mungkin itu saja tentang inheritance. Jadi jangan lelah untuk belajar dan tetap yakin bahwa PNS bisa coding.